Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini kita memasuki hari Minggu Palma 10 April 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai 49. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea, dan kini sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya.
Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu.
Setelah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degey SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita pada Minggu Palma adalah Yesus sungguh mencintai kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Ada apa pada hari Minggu Palma? Inilah awal pekan suci. Pekan suci sendiri adalah pekan di mana kita seharusnya tidak melupakan Tuhan. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita dapat hidup kekal. Kita patut melalui pekan ini sebagai pekan yang lain daripada yang lainnya, sebagai pekan yang sungguh-sungguh suci. Secara khusus pada Minggu Palma, inilah pengenangan iman ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Kita semua bersorak-sorai, Hosana, Hosana Putra Daud. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sesaat sebelum peristiwa penangkapan dan penyalibannya, Yesus makan bersama dengan para murid-Nya. Tentu saja, acara utama pertemuan itu bukan untuk makan semata, melainkan Yesus menggunakan perjamuan makan Paskah terakhir untuk menyampaikan saat-saat penderitaannya sebagai anak manusia akan segera tiba. Pada peristiwa ini, Yesus berpesan agar perjamuan Paskah terus dilakukan untuk memperingati penderitaannya. Kita sangat mengetahui bahwa roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur adalah darahnya yang tertumpah bagi kita semua. Inilah yang kita imani sebagai seorang Kristiani akan karya keselamatan Allah dalam korban Yesus di salib karena cintanya kepada kita manusia atau kepada dunia. Kemudian ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kisah sengsara dan wafat Yesus yang kita dengarkan dalam Injil Lukas pada hari ini, dalam Injilnya sangat khas. Lukas adalah salah seorang murid Yesus yang menyampaikan hasil permenungan perjalanan terakhir hidup Yesus. Setidaknya ada beberapa hal yang hanya dicatat dalam Injil Lukas. Pertama, Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berseru, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat ini adalah ringkasan tema doa dan pengampunan yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Yang kedua, Lukas 23 ayat 43. "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalimat ini menjadi ringkasan tema tentang kekinian keselamatan yang menjadi tekanan khas Lukas. Yang ketiga, Injil Lukas pasal 23 ayat 46. "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini merupakan ringkasan pewartaan Lukas tentang Yesus sebagai anak Allah yang menerima penderitaan dan wafatnya secara mulia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah sengsara Yesus dalam Injil Lukas sepertinya hendak menampilkan sisi positif dari peristiwa keselamatan itu. Dalam kisah Matius, Injil Matius dan Injil Markus, orang Yahudi semuanya membenci Yesus. Tetapi dalam Injil Lukas, orang banyak mengikuti Yesus ke tempat penyaliban tanpa mengolok Dia. Mereka kembali sambil memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan. Putri-putri Yerusalem meratapi Yesus. Injil Lukas juga tidak berbicara tentang tirai bait Allah yang terbelah menjadi dua bagian, karena Injil ini melihat Yerusalem dan bait Allah secara positif. Karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus senantiasa kita imani dan kita hadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi surgawi. Dengan perayaan Ekaristi, umat beriman atau kita yang beriman kepada Kristus mengenangkan misteri penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus dan sekaligus pelaksanaan amanat Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Pertanyaan reflektif bagi kita. Jika Ekaristi begitu penting, mengapa terkadang kita masih malas untuk merayakannya? Dari sini kita dapat memahami bahwa yang menjadi seorang sulit menjadi orang Katolik yang baik dan setia bukan soal intelektual, tetapi tuntutan moral yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita ukur sampai di mana ketaatan dan kesetiaan kita pada Yesus yang telah menyerahkan semuanya kepada semuanya karena cintanya pada kita manusia atau dunia ini. Kita semua tahu bahwa Yesus mengorbankan nyawanya dengan cara yang sangat rendah dalam adalah demi menebus dosa-dosa kita manusia. Yesus melakukan pengorbanan total itu karena taat dan setia kepada Bapanya. Pertanyaan yang bisa kita renungkan selama pekan suci ini, bagaimana cinta saya dan Anda kepada Yesus selama ini? Marilah berdoa. Datanglah Roh Kudus, bukalah mataku agar dapat melihat kemuliaan salib Kristus. Datanglah dan berdiamlah dalam diriku hari ini dan sepanjang hidupku. Biarlah aku disalibkan bersama Kristus, agar mampu berkata seperti Rasul Kristus tercinta, Santo Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Demi Kristus, dengan demikian aku pun dapat dibangkitkan bersamanya kepada suatu kehidupan yang baru dan kekal selamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.